Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal P3K untuk persiapan tes P3K tahun 2021 tahap yang kedua ya. Nah, soal-soal yang akan kita bahas yaitu mengenai kompetensi teknis untuk guru PPKN. Sebelum kita bahas soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Prinsip yang menyatakan kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan disebut dengan prinsip dari A. Ketahanan nasional, B. Wawasan Nusantara, C. Nasionalisme Indonesia, B. Kebineka Tunggal Ikaan, atau E. Keadilan sosial. Bisa teman-teman pause dulu videonya, teman-teman jawab, lalu kita simak pembahasannya ya. Oke, untuk soal yang nomor 1, jawabannya benar itu adalah yang B, wawasan Nusantara. Di mana pengertian dari wawasan Nusantara itu adalah wawasan nasional bangsa dan negara Indonesia yang memandang Indonesia merupakan satu kesatuan di bidang politik, ideologi, ekonomi, serta sosial budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Salah satu faktor pemersatu bangsa adalah bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pengaturannya dalam undang-undang bertujuan untuk memperkuat NKRI yaitu A. Menjaga kehormatan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, B. Menjaga kesatuan TNI dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, C. Menjaga wilayah perbatasan negara Kesatuan Republik Indonesia, D. Menjaga pulau-pulau terpencil dari pengakuan negara lain, atau yang E. Memberikan identitas bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman pause dulu videonya. Oke, jawaban nomor 2 itu adalah yang A. Menjaga kehormatan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana untuk bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan itu bukan hanya milik TNI gitu ya, bukan untuk menjaga wilayah perbatasan, bukan untuk menjaga pulau-pulau terpencil, tapi untuk menjaga kehormatan, bahwa itu adalah suatu kebanggaan bagi bangsa atau NKRI sehingga dia harus dijaga kehormatannya. Nah, pembahasannya sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang saka merah putih, maka bendera sebagai salah satu identitas bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Nah, itu tadi kan adalah identitas bangsa Indonesia. Karena itu adalah identitas, maka kita harus menjaga kehormatan identitas itu. Jadi jawabannya benar adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 3. Salah satu faktor penghambat di mana terjadi konflik antar kelompok masyarakat yang dapat membahayakan NKRI, salah satu sumber utama konflik tersebut tercermin dalam perilaku A. Fanatisme dalam menjalankan semua agamanya, B. Persaingan untuk memperoleh tempat tinggal, C. Pertukaran kesenian antar daerah, D. Suatu suku mendominasi suku-suku lainnya, atau yang E. Kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Nah, di sini diminta untuk menyebutkan salah satu faktor penghambat yang dapat memunculkan konflik antar kelompok, yaitu jawaban yang benar adalah yang D. Suatu suku mendominasi suku-suku lainnya, gitu ya. Nah, suatu suku yang mendominasi suku-suku lainnya itu tidak boleh dilakukan karena merupakan salah satu faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga konflik antar kelompok masyarakat itu akan terjadi dan akan memecah belah keduanya sehingga akan membahayakan NKRI gitu ya, ketika suatu suku itu mendominasi suku-suku lainnya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Setiap pelajar dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam membangun dan menjaga kesatuan nasional. Salah satu caranya adalah A. Meningkatkan kemampuan di bidang teknologi, B. Meningkatkan penguasaan terhadap pengetahuan umum, C. Mengikuti berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler, D. Mengembangkan sikap saling menghormati semua agama, atau yang E. Menjadi anggota aktif gerakan pramuka. Nah, ini sikap kita sebagai siswa untuk membangun dan menjaga kesatuan ya. Jawaban yang benar itu adalah yang E. Menjadi anggota aktif gerakan pramuka.
Nah, sesuai pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, yaitu upaya untuk bela negara, upaya untuk menjaga kesatuan nasional yang dapat dilakukan melalui pendidikan PKN, wajib militer, masuk menjadi anggota TNI atau Polri, dan sesuai profesi masing-masing. Nah, sebagai seorang pelajar, maka tetap dapat berpartisipasi, yaitu dengan mengikuti atau menjadi anggota pramuka, gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Kesalahpahaman antar kampung atau antar suku dapat memicu konflik dua pihak yang berselisih. Pendekatan yang hendaknya dibangun secara terus-menerus adalah A. Membiarkan setiap kelompok untuk menyadari kesalahannya. B. Diterapkan hukuman yang maksimal biar tidak terulang. C. Pemerintah menjadi penengah agar konflik cepat selesai. D. Membangun kesadaran multikultural dalam berbagai bidang. Atau yang E. Menempatkan petugas keamanan di lokasi yang rawan. Jawaban yang benar itu adalah yang D. Membangun kesadaran multikultural dalam berbagai bidang. Kalau yang A, membiarkan setiap kelompok untuk menyadari kesalahannya, itu kan membutuhkan waktu yang lama. Kapan kelompok itu akan sadar? Gimana kalau kelompok itu tidak sadar? Berarti kan tidak akan selesai permasalahannya gitu ya. Kalau yang B, diterapkan hukumannya maksimal, ini juga tidak bisa efektif. Yang C, pemerintah menjadi penengah agar konflik cepat selesai. Nah, bagaimana menjadi penengahnya itu dengan cara apa? Misalkan seperti itu ya. Untuk yang E, menempatkan petugas keamanan di lokasi yang rawan. Nah, ini nanti sampai kapan nih? Kita kan tidak bisa melakukannya secara terus-menerus gitu ya. Jadi yang tepat itu jawabannya adalah yang E. Ini di sini ada pembahasannya. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa itu dapat dipengaruhi oleh kesalahpahaman antar kampung atau antar suku. Untuk itu perlu dibangun kesadaran multikultural dalam berbagai bidang. Nah, kesadaran bahwa kita memang memiliki perbedaan, tetapi perbedaan itu tidak menjadi sesuatu yang bisa menimbulkan perpecahan yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI, gitu ya. Kita lanjut soal nomor 6. Senjata adat ini merupakan alat untuk menebas atau memotong rumput bagi masyarakat Madura untuk memberi makanan ternak sapi. Tetapi tidak jarang alat ini pun digunakan sebagai alat untuk berperang antar individu. Senjata adat yang dimaksud adalah A. Kujang, B. Celurit, C. Mandau, D. Parang, atau E. Sabit. Jawaban yang benar itu adalah yang B. Celurit. Keberagaman suku bangsa Indonesia dalam hal senjata tradisional ini terdiri dari berbagai macam bentuk dan nama yang berbeda pula. Meski memiliki nama yang berbeda, tetapi biasanya mereka atau alat-alat tersebut itu memiliki persamaan dan tujuan yang sesuai dengan daerah masing-masing gitu ya. Kita lanjut soal nomor 7. Bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat seperti kerja bakti, membantu bencana alam, dan yang lainnya didasarkan oleh sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia yang bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah dan kewilayahannya saja. Karena A. Sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia yakni gotong royong. B. Kita semua sama sebagai bangsa Indonesia. C. Merupakan perwujudan Sumpah Pemuda. D. Dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, atau yang E. sebagai kewajiban warga negara Indonesia. Jawaban yang benar itu adalah yang A. Sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia yakni gotong royong. Nah, bentuk-bentuk kerjasama itu bukan hanya didasarkan atas ikatan daerah atau kewilayahannya saja, tetapi juga karena sudah menjadi tradisi masyarakat sejak dulu, yaitu mengenai gerakan gotong royong. Nah, bangsa Indonesia itu dikenal memiliki tradisi yang bermacam-macam dalam kehidupan bermasyarakat, gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Pendidikan merupakan salah satu sarana yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Guru dapat melakukan upaya untuk membina persatuan dan kesatuan siswa antar sekolah dengan A. Melaksanakan upacara bendera dengan tertib. B. Membentuk forum komunikasi pelajar antar daerah. C. Mengembangkan sikap saling menghormati perbedaan agama. D. Membina pergaulan tanpa membedakan status sosial. Atau yang E. Menggalang kegiatan pramuka. Jawaban yang benar itu adalah yang B. Membentuk forum komunikasi pelajar antar daerah. Nah, salah satu proyeksi nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan siswa antar sekolah itu dengan membentuk forum komunikasi pelajar antar daerah. Ketika mereka saling berkomunikasi, itu akan memperkecil
kesalahpahaman memperkecil perbedaan gitu ya. Nah, dengan adanya komunikasi ini juga, maka segala permasalahan yang timbul itu bisa dikomunikasikan sehingga dapat diminimalisir. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Seorang guru PPKN harus mampu membina siswanya agar berperilaku sesuai semangat Sumpah Pemuda, yaitu A. Prinsip penghargaan terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan, B. Prinsip multikultural dalam berkebudayaan dan berbahasa, C. Prinsip pengakuan dominasi kebahasaan Melayu di sekolah, D. Kemitraan egaliter antar suku bangsa dalam berbahasa Indonesia, E. Berbahasa baku ketika menyajikan hasil karya ilmiah yang dilakukan. Jawaban yang benar itu adalah yang E. Berbahasa baku ketika menyajikan hasil karya ilmiah yang dilakukan. Nah, pasal 36 tadi itu berbunyi bahasa negara Indonesia itu adalah bahasa Indonesia. Nah, ini merupakan perwujudan dari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, ini harus kita lakukan sejak dini dan guru harus membina siswanya mulai dari dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menyajikan hasil karya ilmiah menggunakan bahasa Indonesia yang baku gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Pemerataan hasil pembangunan di Indonesia masih belum merata. Hal itu ditunjukkan oleh adanya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan belum menurun secara signifikan. Dalam upaya mewujudkan persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka kebijakan yang tepat adalah A. Memenuhi kebutuhan pangan penduduk melalui impor beras, B. Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, C. Menggalakkan program zakat tanpa pandang bulu, D. Menjaga stabilitas harga melalui mekanisme pasar, atau yang E. Meningkatkan akses masyarakat kepada pelayanan produksi. Jawaban yang benar itu adalah yang B. Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Karena kan tadi di soal di situ adalah jumlah penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan itu belum menurun secara signifikan. Jadi upaya pemerintah itu dapat dilakukan dengan menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari prinsip persatuan dalam keberagaman sosial ekonomi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Sebagai bangsa majemuk, perbedaan kebiasaan di antara masyarakat sepatutnya disikapi secara bijak oleh masyarakat itu sendiri. Sikap bijaksana dikembangkan agar A. Terbentuk persatuan dan kesatuan di daerah setempat, B. Terbina ketahanan nasional yang kuat di daerah, C. Tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan tentram, D. Terjadi penyelesaian permasalahan di masyarakat, atau yang E. Tidak terjadi kerusuhan komunal di masyarakat. Jawaban yang benar itu adalah yang C. Tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan tentram. Nah, sikap bijak itu perlu dikembangkan dalam kaitannya dengan prinsip harmoni dalam keberagaman bangsa Indonesia dalam bingkai Tunggal Ika, di mana bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang memiliki keberagaman, memiliki banyak perbedaan, sehingga perlu adanya sikap bijak itu untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan tentram. Kita lanjut soal nomor 12. Berikut ini yang menjadi faktor pendukung terbinanya integrasi nasional yaitu A. Sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan, B. Masyarakat Indonesia yang sangat heterogen, C. Wilayah negara Republik Indonesia yang begitu luas, D. Masih besarnya ketimpangan pembangunan, atau yang E. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa dari pengaruh budaya asing. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang A. Sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan, di mana pengalaman sejarah yang dapat menjadi faktor pembentuk integrasi nasional itu karena merupakan motivasi dalam bela negara. Suatu bangsa yang mengalami sejarah perjuangan bangsa akan semakin mempertebal motivasi dalam bela negara, di mana dengan adanya sejarah itu akan timbul rasa senasib dan seperjuangan gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi segala ancaman yang akan membahayakan kelangsungan kehidupan berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara merupakan strategi dalam menghadapi ancaman di bidang A. Ideologi, B. Politik,
C. Ekonomi, D. Sosial budaya, atau yang E. Pertahanan dan keamanan? Jawaban yang benar itu adalah yang E, ideologi. Karena tadi kan berkaitan dengan Pancasila, di mana Pancasila itu merupakan ideologi negara. Nah, ancaman merupakan sesuatu yang bersifat menggugah secara konseptual atau yang berasal dari luar negeri. Nah, untuk itu, kebijakan pemerintah sekaligus strateginya di bidang ideologi sangat diperlukan, di mana karena tidak kalah berbahayanya dibanding dengan ancaman fisik. Kalau itu sampai berubah, kalau misalkan ideologi negara itu berubah, itu akan merubah tatanan dan segala macam bentuk yang ada di negara itu, gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Ancaman terhadap ideologi negara melalui bidang ekonomi semakin relevan untuk diwaspadai. Hal itu diantaranya dipicu oleh sentimen masyarakat terhadap kebijakan yang memberikan peluang usaha terhadap pihak asing dan ketimpangan ekonomi di masyarakat. Solusi yang tepat untuk mengatasinya adalah A. Meningkatkan mutu pendidikan dan karakter masyarakat. B. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat marginal. C. Penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, adil, dan jujur. D. Menanggulangi kemiskinan dan memeratakan kesejahteraan. E. Pemberantasan terorisme dan gerakan separatis dari luar negeri. Jawaban yang benar itu adalah yang D, menanggulangi kemiskinan dan memeratakan kesejahteraan. Karena kan tadi berkaitan pada bidang ekonomi, gitu ya. Nah, tugas pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan di bidang ekonomi, yaitu seperti menanggulangi kemiskinan dan memeratakan kesejahteraan, dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap negara di bidang ekonomi. Karena masalah ekonomi itu sangat mendesak untuk diatasi secara komprehensif. Nah, kita lanjut soal yang terakhir, nomor 15. Teknologi informasi telah menghadirkan media massa yang dapat mempengaruhi pola pikir karena dapat menggiring opini masyarakat yang memberikan implikasi ideologis, yaitu A. Mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat. B. Kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. C. Lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal. D. Hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. E. Cenderung pragmatisme dan keinginannya serba instan. Jawaban yang tepat itu adalah yang B, kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. Nah, pengaruh media sosial saat ini tuh sangat luar biasa, bahkan sampai menyentuh segala aspek kehidupan gitu ya. Beredarnya hoaks dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dan akan menggiring opini yang berimplikasi ideologis. Nah, hal ini dapat menyebabkan bangsa Indonesia itu kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. Nah, ini sangat membahayakan dan harus segera diatasi. Nah, itulah tadi beberapa pembahasan soal-soal untuk kompetensi teknis guru PPKN untuk persiapan tes P3K tahap 2 ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.